Bagaimana menurut kalian? Beri Bos Chow kesempatan. Biarkan dia mengujinya. Boleh. Sekretaris Zhang, panggil orang Departemen Inspeksi. Kepala Bagian Meng. Hasil tesnya sudah keluar. Komponen aktif Sankey Bosley 3 kali lipat dari standar. Punya Bos Chow hanya 0,8 kali. Ginseng Bosley semua indikatornya sangat baik. Ginseng Bos Chow ada satu yang tak penuhi standar. Hei, yang bermagali, kau punya nyali. Bisnis obat di kota provinsi ini sudah kujalani selama puluhan tahun. Jangan harap kau bisa merebutnya semudah itu. Bos Lee, bahan obat untuk pusat rehabilitasi semuanya akan menggunakan Chengji. Kita buat kontrak panjang 3 tahun, jumlah pembelian tahunan akan digandakan. Terima kasih, Kepala Bagian Meng. Kak Cheng, kontrak panjang 3 tahun dari pusat rehabilitasi. Pesanan ini lebih besar dari Tong Rentang dan Pai Cao Tang kalau digabung. Wajah Bos Cao sampai pucat. Jangan senang dulu. Keluarga Cao 3 generasi bisnis obat di kota provinsi tak akan menyerah begitu saja. Kedepannya di kota provinsi, kita harus hati-hati. Takut apa? Kita hadapi saja. 4 pria kekar saja bisa kakak habisi dengan 1 pukulan. Masa takut sama si kurus itu? Kata kedua, hari ini aku sudah membereskan semua kontrak pasokanmu. Pelanggan tetap saja ada belasan. Jumlah pasokan makin besar, pesanan juga makin menumpuk. Bulan lalu ada 2 pengiriman yang hampir salah kirim. Aku juga memikirkan hal itu. Kita harus menyatukan bisnis kita. Kebun buah, peternakan babi, basis obat, rumah kaca, dan transportasi. Masing-masing butuh satu penanggung jawab. Aku berencana mendirikan toko dagang. Namanya Toko Dagang Chengji. Untuk mengatur semua bisnis kita. Itu ide yang bagus, biar aku yang urus persiapannya. Pembukuan yang diurus Shenzhen sekarang lebih rapi dari siapapun. Serahkan urusan harian toko padanya, agar kau punya waktu untuk mengurus bisnis di luar. Hari ini, aku kumpulkan kalian untuk mengumumkan beberapa hal. Mulai hari ini, semua aset di Gunung Belakang dikelola oleh Toko Dagang Chengji. Sun Tiesui, kau urus peternakan di Gunung Belakang. Mandor Chow, kau urus semua pembangunan di sana. Dan Yu, kau jadi kapten tim transportasi. Kedepannya, gaji kalian akan dihitung sesuai kinerja. Kalau kerjanya bagus, ada bonus akhir tahun. Manajemen harian toko akan diatur oleh Li Zhenzhen. Kalian semua harus patuh padanya. Kak Cheng, jangan khawatir. Serahkan urusan gunung padaku. Aku jamin takkan ada masalah. Kak Cheng, dulu kau mau mengajakku cari uang. Aku dan Yu sangat berterima kasih. Ibuku juga bilang, suruh aku kerja yang benar denganmu. Aku pasti urus transportasi dengan baik. Aku tak akan mengecewakanmu. Yang lain aku tak berani janji. Tapi soal bangun rumah, aku jamin akan beres. Kalian semua sangat baik. Mulai sekarang, kita semua berada di kapal yang sama. Toko kita buka lusa. Semuanya harus datang. Itu kepala pabrik Zeng dari pabrik makanan kabupaten. Aku pernah melihatnya di koran. Wah, Yang pakai jas itu, manajer Wan dari restoran Juxian Lu, kota provinsi. Restorannya bisa jual ribuan porsi makanan sehari. dikiri itu dari perusahaan farmasi provinsi. Kepala bagian Meng. Di sebelahnya dari toko obat, manajer besar Chen. Ada juga pemilik Zhou dari Bai Cao Tang. Semuanya, hari ini Toko Dagang Chengji resmi buka. Terima kasih sudah datang meramaikan. Mulai dari kandang sapi, lalu kebun buah di Gunung Belakang, peternakan babi, basis obat, hingga toko kita saat ini. Bisnis keluarga ini bukan milik Li Chen seorang. Ini hasil kerja keras kita semua. Kedepannya, barang Chengji akan dijual ke seluruh provinsi, bahkan ke luar provinsi. Asalkan kualitas tak turun dan hati nurani tak berubah, nama Chengji takkan pernah runtuh. Bos Lee, basis obatmu ini lebih besar dari terakhir aku datang. Kualitasnya masih sangat bagus. Kualitas ini tak ada yang bisa menandinginya di provinsi kita. Perusahaan kami ingin tanda tangan kontrak jangka panjang lintas provinsi. Tiap bulan 2.000 jin sanci dan 1.000 jin dangui. Harganya sesuai standar perusahaan farmasi provinsi. Tentu saja boleh. Kak Cheng, ada masalah di komite desa. Ayahmu bawa seluruh keluarga bikin ribut di komite desa. Katanya dia minta tiap bulan kasih 1.000 yuan untuk uang pensiun. Kepala desa suruh kamu cepat ke sana. 1.000 yuan? Ayo, kita lihat. Ada apa? Bos besar, kebetulan kamu datang. Di depan kepala desa. Dan warga desa, ayo perjelas semuanya. Aku dan ibumu tinggal di rumah reot. Hari ini tetapkan uang pensiun. 1.000 yuan setiap bulan. 1.000 yuan? Gila ya? Pekerja kota sebulan cuma dapat berapa? Nafsu keluarga Li makin besar saja.
yuan? Bagaimana kamu menghitungnya? Kenapa tidak bisa? Kamu sebulan hasilkan ribuan, kasih ayah dan ibu 1,000 yuan untuk pensiun. Itu sudah sepantasnya. Lagi pula, kandang sapi itu juga milik keluarga Li. Uang hasil kerjamu harus dikasih ke ayah dan ibu. Kamu pakai obat berjamur buat anggur palsu, sampai orang masuk puskesmas. Rumah warisan sampai melayang. Apa hakmu berdiri di sini dan bicara? Li Cheng, seburuk apapun adikmu, dia tetap adik kandungmu. Kalau kamu tak peduli, siapa lagi? Uang pensiun 1,000 yuan, tak boleh kurang sepeser pun. Li Yuqian, aku tanya padamu. Saat pembagian harta keluarga, apa yang kalian berikan pada Li Cheng? Sebuah kandang sapi, hutang 300 yuan. Sapi dan keledai pun diambil. Panci pun tidak disisakan. Keluarga Li Cheng di kandang sapi saat hanya makan ubi. Apa kamu pernah memberinya sebutir beras pun? Sekarang dia sukses, kamu langsung minta 1,000 yuan. Apa tidak tahu malu? Aku tak peduli soal bisa rumah. Aku ini ayahnya. Anak menghidupi ayah, itu sudah sewajarnya. Uang hari tua bisa ku berikan. Tapi bukan 1,000 yuan. Semua warga ada di sini. Biar ku perjelas hari ini. Liu Tian dan Wang Cuihua adalah orang tuaku. Aku wajib menafkahi mereka. Tiap bulan ku beri mereka 10 yuan untuk uang hari tua. 10 yuan ini cukup untuk makan mereka berdua. 10 yuan? Kau pikir kami ini pengemis? 10 yuan cukup untuk beli 30 kati bahan makanan. Cukup untuk kalian berdua makan selama sebulan. Bagaimana dengan adikmu? Li Zhi masih sehat bugar. Kenapa aku harus menghidupinya? Aku tak berutang padanya. Itu masuk akal. Li Zhi masih sehat bugar, tapi tidak mau bekerja. Kenapa kakaknya harus menghidupinya? 10 yuan sudah cukup banyak. Pekerja pensiunan di kota juga hanya dapat segini. Anggota keluarga Li, sungguh tidak tahu malu. Li Zhi yang buat masalah, Li Cheng yang disuruh bereskan. Masih ingin dapat 1,000 yuan setiap bulan. Mimpi saja sana. 10 yuan cukup untuk apa? Kaki Li Ji pincang, tidak bisa bekerja. Dia juga butuh makan dan minum. Masih ada Yaozu juga. Kaki Li Zhi itu salahnya sendiri. Sudah cukup. Hari ini kita putuskan. Li Cheng setiap bulan memberi pasangan Li Yutian 10 yuan untuk uang hari tua. Li Zhi tidak termasuk. Bubar. Kak Cheng. Enak mobil di seluruh kabupaten. Tidak ada toko dagang yang punya mobil sebanyak ini. Tahun lalu kita masih mendorong gerobak ke pasar. Sekarang sudah punya tim transportasi.